Shalom, selamat malam Konsel Immanuel dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Bersyukur buat penyertaan Tuhan, bersyukur buat cinta kasih Tuhan ya. Mungkin sudah hampir 3 minggu lebih kita ibadah di rumah kita masing-masing, tapi mari kita terus bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Walau apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah bahwa Tuhan Yesus selalu baik di dalam hidup kita. Mari kita mulai ibadah komsel kita malam hari ini. Kita siapkan hati kita siapkan kehidupan kita yang terbaik untuk kita beri yang terbaik buat Dia. Engkau sungguh baik.
besar setiamu di sepanjang hidupku. Tunaikan syukurku, mari Engkau beri habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, ya Kau besar bersyukur Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami percaya itu semua karena seizin-Mu Tuhan, dan kami yakin Tuhan terus baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap pemeliharaan Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan, sekalipun kami tidak bersama-sama dalam satu tempat, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus menjamah setiap hati kami Tuhan. Berbicaralah kepada kami pribadi pada malam hari Tuhan, dengan firman Tuhan yang sebenarnya kami dengar dapat mengubah, dapat menguatkan kehidupan kami, dan dapat menjadi sesuatu yang terus baru dan hidup dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, dan menyerahkan sharing kami pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Oke, salam Bapak-Bapak sekalian, Ibu-Ibu yang saya kasihi, secara khususnya buat Komsel Immanuel. Malam hari ini kita mau sama-sama belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 13 ayat 1 sampai dengan ayat 23. Kita mau sama-sama belajar bagaimana sih kehidupan orang Kristen yang sebenarnya. Apakah hanya sekedar datang ke gereja, ibadah, dengarkan firman Tuhan? Apakah orang Kristen seperti itu? Nanti kita akan lihat nanti di Matius 13 ayat 1 sampai 23. Oke, sudah ketemu Bapak-bapak, Ibu-ibu? Amin. Ya, nanti kalau sudah ketemu kita akan baca bareng-bareng dari judul perikopnya. Saya akan hitung dari angka ketiga. 1, 2, 3. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong mengunjungi Dia.
sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih Itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan makannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh tanah yang semak berduri, lalu semakin besar semak itu dan menyempitkan sampai mati. Dan bagaimana jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa telinga, hendaklah dia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya. Maka engkau berkata kepada mereka dalam perumpamaan. Jawab Yesus kepadanya, diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berlimpah. tetapi siapa tidak mempunyai apapun juga kepadanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka kiralah buat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi sebagaimana matamu karena melihat dan telingamu Karena mendengar. sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihat, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Pada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang tabur di tanah yang berbatu-batu ialah mendengar firman itu Dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi tidak berakar dan tahan sebentar saja. apabila datang penindasan atau pengeriman Karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Dan ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan ditipu budaya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak Iya, berbuah. yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu berbuat apa 100 kali lipat, ada yang 60 lipat, ada 30 kali lipat. Jadi di sini Tuhan Yesus memberi perumpamaan kepada murid-murid dan orang-orang di sekeliling mereka bahwa manusia itu tidak mengerti tentang kerajaan surga. Karena begitu sulit pengertian dari tentang kerajaan surga, sehingga Tuhan Yesus memberi perumpamaan supaya orang-orang di sekelilingnya dan murid-muridnya mengerti bahwa apa sih tujuan orang Kristen hidup seperti itu. Nah, kalau kita lihat di kitab Lukas juga, di situ juga menuliskan Lukas 8 ayat 4 sampai dengan 9, di situ juga berbicara tentang perumpamaan tentang penabur, dan juga kita juga melihat di Markus 4 ayat 1 sampai dengan 9, di situ juga menuliskan tentang perumpamaan bagaimana seorang penabur yang menabur di berbagai tempat, yang mungkin ada yang subur, ada yang tidak subur, bahkan ada beberapa hal yang mungkin tidak terjadi, tidak tumbuhlah benihnya itu. Kalau kita lihat bahwa ayat ini menekan sesuatu yang paling penting. Di kitab Matius, Lukas, Markus itu berulang-ulang kali menekankan bahwa inilah adalah hal yang penting gitu. Jadi perlu kita ingat bahwa kita harus menjadi orang-orang Kristen yang lebih baik, dan tidak hanya pergi beribadah,
tidak hanya pergi memuji dan mendengarkan firman Tuhan, tetapi Tuhan mau sesuatu yang lebih daripada itu. Salah satunya juga banyak sekali contoh-contohnya tadi dibilang bahwa kita harus bertumbuh dan berbuah seperti itu. Kalau kita lihat di ayat Matius 13 ayat 4 ini tertulis orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak mengerti lalu diambil oleh si jahat. Jadi ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita tidak fokus akan firman Tuhan, kita terlalu sibuk dengan mungkin di sekeliling kita. Biasanya kalau di akhir-akhir zaman teknologi ini kebanyakan jemaat tidak fokus mendengarkan Tuhan, tetapi mereka fokus hal-hal yang lain. Contohnya lihat WhatsApp, apakah ada pesan masuk, Facebook, apakah ada yang like, seperti itu. Itu adalah salah satu yang membuat orang Kristen itu tidak bertumbuh dalam Tuhan seperti itu. Dan juga yang kedua, yang ditanam di pinggir yang berbatu-batu seperti itu, yang terdapat dalam Matius 5, orang-orang yang mendengar firman Tuhan itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan bertahan sebentar saja. Jadi mereka tuh pergi ke gereja pas lagi penyembahan bersorak-sorai kepada Tuhan, mereka semangat, dengan semangatnya pergi ke gereja seperti itu. Pergi ke gereja, pas masuk gereja ikutlah bersorak-sorak buat Tuhan. Ibadah selesai, tetapi mereka tidak berakar. Mereka tidak bertahan lama, hanya sekedar pas di gereja saja. Jadi ketika aktivitas lain, semangat mereka menurun, sehingga membuat kegembiraan mereka itu hilang seperti itu. Jadi ketika juga penindasan terjadi, jadi iman mereka mulai koyah gitu, mulai luntur. Jadi apakah itu yang dimaksud orang Kristen? Tidak, pasti tidak seperti itu. Karena orang Kristen itu yang sesungguhnya bukan hanya sekedar mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bukan hanya beribadah, bukan hanya ikut bernyanyi di gereja, tetapi mereka harus bertumbuh. Mereka harus bertahan dalam cobaan apapun yang terjadi. Penindasan yang terjadi dalam hidup mereka tidak membuat mereka lupa akan Tuhan. Masalah yang terjadi atas hidup mereka tidak lupa akan Tuhan. Mereka tetap selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan seperti itu. Dan ketika masalah-masalah mereka terjadi, masalah-masalah mereka itu begitu berat, orang-orang yang seperti ini mungkin bisa menyebabkan murtad seperti itu. Salah satu contohnya seperti ini. Kita tahu bahwa di Indonesia ataupun di seluruh dunia bahwa virus corona ini begitu bahaya seperti itu, begitu cepat menularnya. Jadi mereka juga kepikiran seperti itu, sehingga mungkin saya tidak tahu, mungkin ada beberapa hal yang membuat mereka berpikir seperti itu. Saya sempat juga kemarin lihat berita bahwa orang Kristiani, yaitu kekasih kita, dia itu murtad seperti itu karena ada pertanyaan dari seseorang yang mengatakan bahwa di mana Tuhan kalian? Katanya Tuhan kalian berjanji buat melindungi kalian seperti itu. Toh nyatanya tidak melindungi kalian, toh kalian juga masih tidak beribadah kepada Tuhan. Itu juga salah satu bisa menyebabkan bahwa iman mereka tidak bertumbuh dan mereka sebentar lagi akan murtad seperti itu. Sedangkan yang ketiga, semak berduri yang terdapat dalam Matius 13 ayat 7. Jadi mereka hanya mendengarkan firman Tuhan dan menyimpan dalam hati mereka, tetapi mereka mencampurkan dengan hal-hal duniawi seperti itu. Jadi harta benda mereka campurkan akan hal-hal firman Tuhan. Hal-hal duniawi disamakan dengan harta, misalnya seperti ini.
Mereka pergi ke gereja hanya meminta balasan daripada Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan supaya mereka dapatkan sesuatu. Padahal sesuatu itu adalah sesuatu hal yang salah. Kita pergi ke gereja, kita pergi datang kepada Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, bukan meminta kepada Tuhan. Meminta diberkati, meminta diberi kekayaan, seperti itu. Satu hal yang perlu kita ketahui, ketika kita pergi ke gereja, kita datang kepada Tuhan, kita menghampiri Tuhan, Tuhan secara otomatis Dia akan memberkati kita tanpa kita meminta kepada Tuhan. Tetapi tanpa kita memohon kepada Tuhan. Tuhan melihat kebutuhan setiap kita. Tuhan melihat keperluan setiap kita. Toh, apakah perlu kita meminta seperti itu? Sebenarnya perlu, tapi jangan sampai kita pergi beribadah hanya mendapatkan sesuatu hal-hal yang berbentuk duniawi, meminta harta seperti itu dan lain-lainnya sebagainya. Itu adalah salah satu ibadah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu membuat kita tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Sedangkan yang keempat, dia jatuh di tanah yang baik. Jadi orang yang setelah mendengarkan firman itu lalu ia menyimpan dalam hatinya yang baik dan mengeluarkan buah yang baik. Jadi ketika orang itu yang sesungguhnya, orang Kristen yang sesungguhnya itu, dia bukan hanya sekedar ibadah, dia bukan hanya sekedar datang kepada Tuhan, tetapi dia itu bertumbuh, dia itu memiliki akar, memiliki buah. Jadi dia tuh memiliki kehidupan yang sungguh luar biasa, baik, menjadi teladan bagi orang-orang di sekeliling mereka. Bukan hanya di gereja mereka memiliki sifat yang baik, tetapi di luar gereja mereka juga memiliki kehidupan yang baik, bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan, saling membantu yang lemah, membantu yang lagi kekurangan, seperti itu. Itulah sebenarnya orang Kristen yang benar-benar Tuhan kasihi. Tidak hanya sekedar ibadah, tidak hanya sekedar datang ikut-ikutan, bersorak-sorai, berbahasa roh, bukan seperti itu. Tetapi orang yang bertumbuh, berakar. Jadi dia itu berakar, maksudnya dia itu harus menjadi dampak bagi orang-orang di sekeliling mereka, orang-orang yang percaya maupun orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka harus menanamkan bibit-bibit yang baik dalam hidup mereka, bukan hanya di gereja, tetapi di sekeliling mereka, di kantor mereka, dimanapun mereka berada, mereka tetap mencerminkan kehidupan yang baik, seperti itu. Jadi saya mau ngambil kesimpulan tentang, bukan kesimpulan sih, kayak hikmah dari kejadian-kejadian yang terjadi di masa-masa ini, yaitu kejadian virus corona. Mungkin kalau kita berpikir secara logika bahwa kita itu wajar untuk cemas, wajar untuk khawatir akan hal-hal ini, seperti itu. Tapi saya mau ambil hikmahnya dalam kejadian ini, bahwa ada beberapa hal yang mungkin kita tidak ketahui gitu. Kita tidak pahami maksud daripada Tuhan mendatangkan musibah ini, mengizinkan musibah ini terjadi kepada kita. Yang pertama, supaya ketika kita mengalami musibah-musibah ini, yaitu khususnya virus corona ini, supaya kita tuh belajar buat irit. Dulunya yang kita mungkin boros akan hal-hal duit kita, akan makan belanja ini itu, mungkin Tuhan menegur kita melalui virus ini supaya kita belajar buat irit. Ketika kita bekerja, kita menghembur-hemburkan uang kita. Pas kita tidak bekerja, kita disuruh belajar buat irit, buat hemat, dan lain-lainnya, seperti itu. Dan Tuhan juga mengajarkan kita supaya sebelum kita mengalami permasalahan-permasalahan, kita harus belajar untuk menabung, seperti itu.
supaya ketika masalah kita terjadi dalam hidup kita, kita tidak komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa seperti ini? Kenapa terjadi seperti ini? Tuhan mengingatkan kita supaya kita menabung. Jadi ketika kita menabung, ketika kita mengalami masalah, jadi yang kita tabung itu akan membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Salah satunya yang terjadi mungkin di berbagai daerah negara lockdown seperti itu. Jadi kita belajar menabung seperti itu. Yang ketiga, kita belajar bersyukur seperti itu. Banyak orang di luar sana mungkin di kalangan bawah seperti itu, mereka tuh tidak mampu untuk bekerja seperti kita karena mungkin fisik mereka seperti itu, mungkin ada yang ada yang cacat seperti itu dan lain-lain. Seperti itu. Mereka tidak bisa melakukan aktivitas sehingga mereka tuh lebih cenderung mengandalkan orang lain seperti itu. Jadi mereka tuh mengharapkan daripada orang lain. Kita orang yang mungkin sempurna dalam fisik, kita harus belajar bersyukur supaya kita bersyukur apa yang terjadi dalam hidup kita. Sedangkan yang keempat ya, kita mau belajar buat selalu memberi. Walaupun kita dalam kekurangan, kita harus memberi. Contohnya seperti ini. Pas waktu ada musibah ini, virus corona, mungkin kita nggak punya banyak duit ya, kita nggak punya banyak harta. Tetapi dalam kita memberi itu nggak hanya sekedar duit, makanan, atau dan lain-lainnya, tapi kita juga memberi hal yang bersifat positif, yaitu motivasi kepada orang-orang yang mungkin terkena virus corona, kepada orang-orang yang mungkin tidak mampu untuk menjalankan hidup mereka seperti itu. Ya, kita harus memberi. Kalau kita tidak memberi, kita tidak mencerminkan orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Seperti yang poin yang terakhir, yang keempat tadi di Matius 8, bahwa kita harus menjadi garam, kita harus mengasihi, kita harus membantu satu dengan yang lain seperti itu. Jadi kesimpulan pada malam hari ini, mari kita menjadi orang Kristen yang bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita harus melakukan firman Tuhan supaya berakar dan berbuah banyak dan semakin baik dalam kehidupan kita. Mungkin seperti itu, kita mau belajar bahwa kita harus berubah dan terus berubah menjadi orang Kristen yang baik dan menjadi orang Kristen yang diteladani seperti itu. Amin. Kita mau angkat satu pujian, kurenungkan firman. Tujuan
belajar Tuhan firman-Mu Tuhan, bila firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam setiap hidup kami Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, supaya kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi kami menggabungkan dengan hal-hal duniawi. Tetapi kami ingin Tuhan supaya setiap hidup kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya kami bertumbuh, merenungkan di hati setiap kami, supaya kami berbuah banyak Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak-Mu, orang-orang percaya Tuhan, yang menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Bukan hanya di gereja kami berbuat baik, bukan hanya di gereja kami memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan, tetapi di mana saja kami berada Tuhan, biarlah Tuhan kami tetap selalu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami tetap selalu mengasihi, kami tetap selalu memberi dampak-dampak yang positif bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarkan setiap kami buat selalu mengasihi, ajarkan kami Tuhan buat selalu memberi dalam kekurangan setiap kami, bukan hanya memberi harta, bukan hanya memberi uang Tuhan, tetapi kami Tuhan mau belajar, mau memberi apa yang kami punya, memberi kasih-Mu kepada orang-orang yang belum mengenal kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan firman-Mu malam hari ini Tuhan mengajar setiap kami, supaya kami berakar dan bertumbuh, berbuah banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.